Kisah Nabi Daniel atau Nabi Daniel memiliki arti penting dalam Islam sebagai salah satu nabi yang dimuliakan Allah. Meskipun kisahnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, kisahnya diambil dari berbagai sumber Islam dan mendapat tempat khusus dalam literatur Islam. Nabi Daniel hidup pada masa Kekaisaran Babilonia, di mana dia dikenal karena kebijaksanaan, kesalehan, dan kebenarannya. Dia terkenal karena kemampuannya menafsirkan mimpi dan penglihatan, yang membuatnya dihormati dan dikagumi di antara orang-orang. Jasad Nabi Daniel ditemukan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari ketika berjihad melawan bangsa Tartar di daerah Hurmuzan. Jasad Nabi Daniel ditemukan di Baitul Mal Hurmuzan dan penduduk Hurmuzan menjelaskan bahwa jasad tersebut telah meninggal 300 tahun yang lalu. Akan tetapi, jasadnya masih utuh dan tidak membusuk sedikit pun. Dikisahkan, Nabi Daniel gugur dalam perjuangan jihadnya melawan bangsa Tartar di daerah Hurmuzan. Akan tetapi, jasad Nabi Daniel baru ditemukan 300 tahun kemudian oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari di Baitul Mal, Hurmuzan. Uniknya, meski Nabi Daniel telah meninggal selama ratusan tahun, jasadnya sama sekali tidak rusak dan tidak membusuk sedikit pun sehingga dapat langsung diidentifikasi. Adalah Abu Musa al-Asy'ari yang ketika menemukan jasad tersebut langsung mengirim sebuah surat kepada sahabat Umar bin Khattab yang waktu itu menjadi khalifah. Mendapat kabar penemuan jasad dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, Umar bin Khattab lantas membalasnya dan memerintahkan agar jasad itu disembunyikan dari orang-orang. Ibnu Taimiyah menjelaskan balasan surat Umar bin Khattab itu, pada siang hari, galilah 13 lubang kubur kemudian makamkanlah pada malam hari di salah satu lubang tersebut. Sembunyikan kuburannya agar tidak menimbulkan fitnah, yakni disembah-sembah dan dikeramatkan oleh manusia. Kisah ini juga diriwayatkan oleh Ibu Abi Syaibah dari sahabat Anas dikala mereka, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, menaklukkan Tustur. Mereka menemukan jasad seseorang yang hidungnya panjang. Penduduk Hurmuzan beristianah, meminta bantuan, dan meminta hujan dengan perantara jasad tersebut. Abu Musa pun segera menulis surat yang ditujukan kepada sahabat Umar bin Khattab. Umar lantas membalas surat tersebut, sesungguhnya jasad itu adalah nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua. Kemudian aku dan Abu Musa al-Asy'ari pergi untuk menguburkannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad sahih. Sementara itu, Ibnu Katsir mengatakan bahwa jasad yang ditemukan itu jelas Nabi Daniel. Hal itu dibuktikan dari waktu kematian dan kabar mengenai kapan masa hidupnya. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah dikatakan oleh Ibnu Katsir, waktunya, perkiraan lamanya meninggal, dekat dengan waktu kehidupan Nabi Daniel. Jika begitu, bisa dipastikan itu adalah Nabi Daniel karena sesuai dengan perkiraannya, lama meninggal dan waktu ditemukan jasadnya. Sedangkan dalam riwayat lain, Al-Baihaqi berkata, dari Khalid bin Dinar dari Abu Aliyah, aku berkata kepada Abu Aliyah, apa yang kalian lakukan pada jasad Nabi tersebut? Abu Aliyah menjawab, kami menggali kubur di sungai, airnya dibendung dahulu, sebanyak 13 lubang kubur yang terpisah-pisah. Ketika malam hari, kami menguburkannya dan kami ratakan semua kubur tersebut agar orang-orang tidak mengetahui dan tidak menggalinya kembali. Dari kisah ini mengandung beberapa faedah. Pertama, kuatnya tauhid pada sahabat dan mereka sangat khawatir manusia terjatuh dalam kesyirikan yang merupakan dosa paling besar dan paling dilarang dalam agama. Kedua, salah satu sumber kesyirikan adalah ghulu, berlebih-lebihan, terhadap nabi dan orang saleh sehingga akhirnya dikultuskan, dikeramatkan bahkan dianggap Tuhan. Ketiga, para sahabat telah paham bahwa sejarah pertama kesyirikan di muka bumi adalah pada zaman Nabi Nuh. Patung berhala mereka adalah patung orang-orang saleh sebelum mereka, lalu disembah. Keempat, para sahabat sangat paham bahwa telah banyak kubur nabi yang disembah dan dikultuskan oleh manusia sehingga mereka mencegahnya.
Dan yang terakhir adalah kuburan bukan tempat ibadah. Ziarah kubur hukumnya sunnah dengan tujuan mengingat mati dan mendoakan si mayit.